masih masih muda nih, seger buger nih Pak Chandra. Usia sudah 41 tahun Pak, tapi jiwa 41, masih tetap muda Pak. jiwa sebagai Inje. 21 nih. Matur nuwun Pak. Lagi di mana Pak Chandra? Di rumah Pak, di Kota Malang Pak. Di Malang ya? Inje. Oke, ini posisi sekarang tidak bekerja. Ya, sedang tidak bekerja semenjak meninggalnya istri saya Pak di bulan Maret tahun 2020 yang lalu. Turut berduka cita Pak ya. Inje Pak, matur nuwun. Semoga diberi ketenangan dan kedamaian Pak. Amin, amin, amin. Inje Pak. Ya, Pak Chandra mungkin bisa mulai cerita nih Pak Chandra nih kehidupan latar belakangnya, keluarga, pendidikan, kemudian pengalaman kerjanya, mungkin bisa cerita Pak. Inje, matur nuwun Pak atas kesempatan yang sudah diberikan sebelumnya. Ya. Saya mohon izin memperkenalkan diri. Mungkin Pak Diki sendiri kurang lebih juga sudah tahu bagaimana saya sedikit banyak di HRM Club Angkatan 38. Tapi baru kali ini saya benar-benar bisa langsung memperkenalkan diri di hadapan Bapak. Ya. Nama saya sendiri Chandra Praditya Arya Setianto Pak, panggilan Chandra. Usia 41 tahun. Saya lulusan dari Institut Pertanian Bogor Pak, jurusan Teknik Pertanian. Dengan IPK terakhir 3,14. Kemudian saya sendiri dari latar belakang latar belakang keluarga adalah ayah dari 3 orang putri, anak pertama dari 4 bersaudara, yang mana ya yang tadi saya sempat ceritakan sempat pernah memiliki pernikahan selama 20 tahun sebelum akhirnya Tuhan menjemput istri saya terlebih dahulu Pak. 20 tahun kemudian, Pak, luar biasa Pak. Cukup lama 20 tahun pernikahan Pak, 20 tahun pernikahan, betul. Jadi kemarin sempat ngobrol juga sedikit banyak dengan dengan Ibu siapa? Bu Selvi, betul. Bu Selvi, bahwa ya terkadang di dunia ini apa yang kita inginkan kadang tidak sesuai dengan kenyataan Pak. Karena kan Tuhan lebih tahu mana yang terbaik buat kita sebagai manusia. Betul. Nah, boleh saya lanjut Pak? Jadi kalau untuk pengalaman pekerjaan, saya memulai dari seorang trainer Pak di sebuah lembaga training motivasi dan leadership. Mungkin kalau panjenengan pernah mendengar tentang ISQ 165, Bapak Ari Ginanjar Agustian. Jadi di situ saya pernah bergabung di dalam tim trainingnya setelah saya resign dari pekerjaan saya sebelumnya sebagai asisten SHE Pak di PT Astra Agro Lestari Tbk. Grupnya dari Astra Internasional yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan pengolahan CPO. Saya bergabung di tim trainingnya Pak Ari Ginanjar Agustian selama kurang lebih 1,5 tahun. Di situ saya merasa tidak puas Pak, karena merasa tidak puas hanya sebagai trainer kan kita membawakan materi training. Betul. Tapi kita tidak pernah tahu bagaimana sebuah modul training itu dibuat, didesain, dan bagaimana kemudian kita bisa evaluasi efektivitas dari sebuah training. A sampai Z-nya saya ingin belajar lebih dalam Pak. Sehingga akhirnya saya memutuskan untuk resign, pindah ke sebuah perusahaan manufacturing yang ada di daerah Bekasi Timur Pak. Itu saya bergabung tahun 2009, awalnya sebagai seorang training and development supervisor Pak di sana. Di tahun 2010 akhir saya ingat sekali saya mendapatkan kepercayaan, mendapatkan promosi menjadi Training and Development Assistant Manager. Sampai dengan saya resign di tahun 2013, kurang lebih 4 tahun saya mengabdi di sana Pak. Di sana sendiri kenapa saya resign? Karena di tahun 2013 itu ada salah satu headhunter Pak di Jakarta menawarkan saya kesempatan untuk bergabung di salah satu klien mereka, yaitu PT Beta Pharmacon. PT Beta Pharmacon ini sendiri adalah grup dari Dexa Medica, Pharmacy Company, yang usianya sudah 60 tahun lebih di Indonesia. Itu mereka punya grup bisnis baru, PT Beta Pharmacon ini yang ada di daerah Karawang Timur, Pak Diki. Di situ mereka menawarkan kesempatan sebagai SR NGA Manager di tahun 2013. Sejalan dengan waktu, melihat pengalaman saya juga pernah sebagai SHE Pak di Astra Agro Lestari, Beta Pharmacon tahun 2017 kemudian
meminta saya untuk juga pegang satu departemen lagi Pak. Jadi tidak hanya departemen SR dan GA, tapi pegang departemen HSE, Healthy Safety Environment. Oke. Karena semakin berkembangnya perusahaan kami yang awalnya hanya ada satu plan, saat ini ada 3 plan, sehingga butuh yang namanya fokus khusus untuk di bidang healthy, safety, dan environment Pak. Daripada merekrut kandidat dari luar, tentunya cost-nya agak sedikit lebih mahal, sehingga akhirnya saya yang diberdaya gunakan untuk pegang 3 departemen selama di PT Beta Pharmacon Pak. Di sana sendiri untuk job desk-nya saya kurang lebih ya semua bisnis proses Pak yang ada di SR, GA, dan HSE. Kalau kita bicara di SR dari muaranya, dari hulunya itu adalah training, rekrutmen, training, kemudian kita bicara talent management, performance management, sampai dengan kita bicara employee dan industrial relationship Pak yang ada di sana. Kalau untuk GA sendiri kita bicara ada facility management services, ada kemudian bicara pengolahan limbah, kemudian kita juga bicara ada building maintenance dan sebagainya, sampai dengan hal-hal yang istilahnya perintilan seperti stationery, RTK, dan juga vehicle management Pak yang ada di sana. Kalau di HSE sendiri ya kita pastinya ingin mencapai yang namanya zero accident. Bagaimana kita juga comply kepada aturan-aturan yang berlaku terkait dengan lingkungan dan kesehatan keselamatan kerja. Seperti itu Pak Diki. Nah, untuk perkenalan dari saya mungkin yang bisa saya ceritakan untuk awalnya seperti ini dulu Pak. Monggo kalau Bapak ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin diperjelas lebih lanjut lagi Pak. Silakan Pak. Pak, itu berarti yang terakhir di Beta Pharmacon ya? Inci Pak, dari tahun 2013 bulan Maret sampai akhir Maret tahun 2020 Pak. 2020. 7 tahun. Betul. Itu kenapa Pak? Maksudnya terakhir resign kenapa? Ya, yang seperti tadi saya sampaikan Pak, di tanggal 23 Maret 2020 istri saya meninggal dunia. Oh itu di 2020 ya? Inje, kemudian orang tua saya domisili di Kota Malang melihat kondisi saya sebagai seorang ayah dengan 3 orang putri, ya mungkin posisinya butuh untuk pendampingan Pak. Sehingga orang tua saya di Malang minta saya dan beserta 3 orang putri saya untuk pindah boyongan dari Bekasi ke Malang, yang mana rumah saya sendiri pun saat ini masih ada di Bekasi Pak, sedang ingin saya jual. Artinya posisinya rumah kosong. Jadi saya berpikir oke lah, pekerjaan bisa dicari lagi Pak. Tapi untuk momen mendampingi anak-anak saya untuk melalui masa sulit mereka mungkin tidak tergantikan Pak dengan apapun. Jadi kurang lebih saat hampir 2 tahun ke belakang memang saya fokus untuk mendampingi mereka, pindah sekolah segala macam. Ya tapi saya harus realistis Pak, bagaimana saya kemarin kan bertahan dari dana JHT, dari tabungan saya, sedangkan pendidikan dan juga masa depan anak-anak saya masih panjang. Butuh biaya yang lebih ekstra, yang mana ya tentunya saya harus kembali lagi berkarya di sebuah perusahaan Pak. Seperti itu. Berarti kalau sekarang anak-anaknya di Malang Pak ya? Inci Pak, di Malang Pak, bersama kedua orang tua saya di sini. Oke. Kalau nanti kerja misalnya di Surabaya gitu gimana Pak? Maksudnya anak-anaknya gimana? Siapa? Kalaupun artinya saya harus misalkan stay di sana, tentunya kan anak-anak saya di sini sudah bisa bersama kedua orang tua saya. Mereka sudah cukup cukup tegar, sudah bisa kemudian saya tinggal. Toh Malang Surabaya kan bukan jarak yang jauh Pak. Minimal seminggu sekali saya mungkin bisa pulang untuk bertemu ketiga orang putri saya di sini Pak. Oke. Umur berapa aja ada Pak anak-anaknya? Yang paling besar umur 14 tahun Pak, kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Nomor 2 kelas 1 SMP umur 12 tahun. Yang paling kecil masih usia 7 tahun Pak, kelas 2 SD. Putri semua ya Pak ya? Paling ganteng sendiri saya Pak di rumah Pak. Oh ya, mantap. Benar. Sip. Pak Chandra nih tak lihat kan profilnya nih sebenarnya menarik nih. Kebanyakan di trainer ya, trainer nih. Iya Pak. Kebetulan juga ini salah satu fokus saya juga mencari HR yang kuat di training and development Pak. Nah, Siap. mungkin coba nih saya mau tanya nih,
eh, Pak Chandra, kalau cara mengukur kontribusi sama keaktifan tim itu gimana sih? Apa kan itu kan suatu kayak semacam attitude ya, kayak berarti kayak ketika kayak pasif apa, nah kayak gitu tuh cara ngukurnya gimana? Tahu nggak? Tentu Pak, karena Keaktifan. memang salah satu yang menjadi fokus saat ini di dunia usaha kan adalah bagaimana human is not only resources Pak, but human as being as an asset, as a capital, sebagai modal. Jadi bagaimana namanya human atau tenaga kerja karyawan itu benar-benar kita perlakukan sebagai halnya kita memperlakukan aset yang harus kita pertahankan, harus kita maintenance dan harus kita develop Pak. Hmm. Karena di tangannya karyawan lah, di tangannya human lah, sebuah perusahaan itu sustainability-nya bisa terjamin Pak. Sehebat-hebatnya kita punya modal gedung, mesin atau apapun, tapi kan pada akhirnya yang menjalankan adalah manusia Pak. Yang melakukan adalah manusia. Jadi kalau dari pengalaman saya selama ini tentu baik yang sifatnya technical skill maupun soft skill itu sangat-sangat bisa untuk dilakukan dan diukur Pak. Bagaimana kalau tadi kita bicara Bapak tadi bicara tentang kontribusi, kita bicara attitude, behavior, itu berarti kita bicara tentang soft skill ya Pak Deki ya. Iya. Artinya bagaimana kita juga harus punya nilai atau budaya perusahaan yang ingin kita internalisasikan kepada setiap individu karyawan Pak. Di mana kita tentu harus menerjemahkan budaya perusahaan itu ke dalam key indicator behavior Pak. Bagaimana kita harus punya kamus kompetensi untuk soft skill. Di mana setiap kompetensi soft skill itu kita harus ada punya indikator perilakunya. Di mana biasanya setiap perusahaan itu dibikin ada level 4 sampai dengan level 8 Pak. Jadi bagaimana setiap perilaku itu bisa kita ukur karena berdasarkan ada tanda-tanda perilakunya sehingga setiap semester itu bisa dievaluasi dan evaluasi untuk soft skill adalah 360 degree Pak atau 360 derajat. Bagaimana atasan menilai perilaku dari karyawan yang bersangkutan, rekan sejawat, dan juga misalkan dia punya subordinat atau anak anggota atau anak buah, dia juga bisa menilai. Bahkan ada beberapa perusahaan pun juga meminta untuk melakukan self assessment. Jadi karyawan yang bersangkutan pun juga menilai dirinya sendiri. Nah, rata-rata dari 4 penilaian itu kemudian menjadi pengukuran penilaian dari si karyawan yang bersangkutan untuk soft skill-nya Pak, seperti itu. Jadi lewat apa tuh Pak? Lewat polling, lewat atau gimana ngukurnya? Maksudnya tadi kan Bapak ada penilaian self assessment, kemudian penilaian karyawan tentang perusahaan, perusahaan tentang karyawan, juga tentang antar karyawannya sendiri gitu kan. Nah, maksudnya bisa sedikit lebih teknis nggak apa aja maksudnya yang bisa menjadi acuan gitu. Tentu toolsnya adalah menggunakan kuesioner Pak. Form kuesioner yang mana di situ kita sudah breakdown untuk penilaian masing-masing kompetensi, kita tetapkan dari level yang ada Pak, dari level 1 sampai level tertinggi yang kita bisa implementasikan. Yang tadi seperti saya sampaikan, ada yang pakai 4 level, ada yang pakai 8 level Pak, tergantung bagaimana kebutuhan dari perusahaan. Dan di situ kemudian nanti kita tuangkan ke dalam matriks kompetensi. Dari hasil penilaian itu sehingga nanti setiap semesternya bisa kita pantau Pak. Apakah ada peningkatan, apakah tetap sama di tempat atau bahkan terjadi penurunan. Nah itu yang harus kita maintain karena bagaimanapun kan salah satu kita ingin menempatkan talent-talent kita Pak sebagai successor untuk succession planning di sebuah perusahaan kan tentu ingin butuhnya karyawan yang tidak hanya bagus secara teknis tapi juga harus bagus secara value atau attitude dan behavior Pak, seperti itu. Jadi itu Pak Chandra sudah punya tools modul-modulnya semua untuk untuk questionnaire, training apa segala macam itu ada semua. Siapa? Karena yang selama ini saya lakukan selama 13 tahun kurang lebih berkecimpung di dunia HRDGA, memang saya fokus lebih banyak berangkat dari seorang people development Pak. Kemudian saya menjadi SR generalis selama 7 tahun ya di PT Beta Pharmacon itu Pak Diki. Oke. Jadi ibaratnya soal training development ini Pak Chandra sudah punya banyak tools yang siap untuk
mengatasi hal ini ya, mengukur apa segala macam gitu ya. Betul Pak, apalagi sekarang ada yang namanya CBHRM Pak, Competency Based Human Resource Management. Jadi Oke. kalau kita bicara talent management dan people development itu terintegrasi juga dengan performance management ya Pak ya, dan ya terintegrasi karena bagaimanapun kan akhirnya muaranya adalah bagaimana kita memberikan career path dan juga reward kepada karyawan-karyawan yang memang sebagai calon leader Oke. perusahaan di masa akan datang Pak. Oke. Tadi saya kan tanya soal mengukur ya. Sekarang untuk Siap. setelah terukur nih, ternyata hasilnya tuh ternyata banyak sekali, mungkin 90% nih ternyata banyak karyawan tuh ternyata yang tidak engage dengan perusahaan yang masih ya ya kerja tuh ya cuman sekedar kerja ya dibayar ya mereka tidak total tidak menjiwai benar-benar berusaha untuk memikirkan oh ya di perusahaan berdampaknya seperti apa. Jadi sekedar asal-asalan dengan banyaknya tim misalnya hasilnya ternyata 90% rata-rata orang seperti itu Pak. Dengan case yang seperti ini, tim yang seperti ini, gimana cara Pak Chandra untuk ya mengolah lah, mengolah ini dari tim ini jadi itu sebuah problem itu gimana? Ya, tentunya dari hasil pengukuran itu kan kita bisa mengetahui gap-nya Pak. Yang mana tadi kita bisa melihat dari matrik kompetensinya. Mhm. Misalkan untuk leadership, untuk level supervisor. Oh ya. Di situ kita tetapkan untuk kompetensi leadernya atau kompetensi communication skill-nya misalkan di level 3. Tapi dari hasil pengukuran yang bersangkutan ternyata dia di level 2. Oke. Iya kan? Nah, disitulah kita sebagai SR harus kemudian melakukan program pengembangan karyawan, Pak. Hmm. Baik itu melalui training, baik itu melalui team building, baik itu kemudian meningkatkan banyak sekali aktivitas employee engagement. Contohnya kita bicara tadi ada team building, Pak. Kita bicara tentang employee gathering. Kita juga bicara tentang nanti ada yang namanya bisa melakukan coaching and counseling juga di situ, Pak. Jadi banyak aktivitas yang lain Pak untuk pengembangan karyawan. Tidak hanya training dan training saja. Seperti itu Pak. Jadi dari hasil tes itu mengacu nanti untuk teknik apa yang dipakai gitu ya untuk Betul Pak. mengembangkan Jadi bagaimana kekurangan-kekurangan. setiap karyawan itu kan memang juga punya approach-nya belum tentu sama satu dengan yang lain. Mhm. Bisa dengan menggunakan training, bisa menggunakan project assignment, Ah, job enrichment, kemudian tadi kita bicara coaching and counseling, ah, dan sebagainya Pak. ya. Banyak teknik dan cara untuk pengembangan karyawan. Oh, oke oke. Ya ya ya. Kalau sudah ketemu kan banyak itu juga nanti setelah di training juga tidak terlalu si karyawannya tidak terlalu antusias atau gimana atau juga kan ibarat training kan kita kasih nih kan nggak semuanya juga menanggapi dengan maksud yang seperti kita mau maksudnya mereka kita ingin mereka berkembang tapi mereka nya kayak ya datar-datar aja kayak nggak terlalu seberapa tertarik nah itu gimana itu Ya, Pak Chandra. itu Pak. Bagaimana nanti kita bisa menginternalisasikan budaya-budaya perusahaan itu tadi tidak hanya lewat training Pak, tapi kita juga bisa memberikan mereka seperti halnya project assignment. Kita berikan mereka project bagaimana fokus ke salah satu kompetensi yang ingin memang kita tuju Pak, seperti itu kan. Di situ nanti kita desain, kita set up, kita kemudian bikin apa ya semacam skenario-nya seperti apa Pak. Dan kemudian yang paling utama adalah bagaimana memasukkan pengukuran budaya perusahaan itu ke dalam salah satu penilaian tahunan, Pak. Jadi kalau selama ini mungkin perusahaan fokus ke penilaian secara teknisnya saja, Ya. sehingga karyawan merasa yang penting saya kerja, saya bisa menunjukkan performa, tapi untuk sisi yang non teknisnya, bagaimana motivasi kerja mereka, bagaimana teamwork mereka itu tidak dilakukan pengukuran, Pak. Sehingga kita tidak pernah tahu bagaimana kita bisa mengembangkan kalau kita tidak tahu positioning mereka saat ini di seperti apa, Pak. Ya. Itu yang terjadi sekarang Pak. Jadi Siap. terlalu mengukur ya hasil apa ya kerjaannya Teknis, kayak Pak. gimana teknis Iya. akhirnya tapi soal attitude nih aku bingung gimana nih ngukurnya kan gitu. Padahal Pak, porsi dari soft skill itu dalam kesuksesan seorang manusia itu jauh lebih besar loh Pak porsinya daripada hanya sisi skill teknis loh Pak. Ya 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 ya. Oke oke.
Pak, dari sekian banyak pengalaman Pak Chandra di bidang ini nih Pak, bisa Izin Pak. sebutin nggak maksudnya kontribusi terbesar apa sih yang pernah Pak Chandra lakukan di perusahaan itu? Bisa ceritakan Ya, sedikit Kak? baik Pak. Untuk yang terbesar yang mungkin paling bisa saya banggakan Pak ya, ya di saat saya bergabung di PT Beta Pharmacon Pak. Oke. Karena apa? Karena PT Beta Pharmacon saat saya bergabung tahun 2013, dia statusnya adalah startup company. Benar-benar memang meskipun dia adalah grup dari perusahaan besar, tapi setiap anak perusahaan itu mereka punya otonomi sendiri Pak, Hmm. otoritas sendiri. Jadi di saat saya join di sana memang saya benar-benar membangun semua sistemnya, prosedurnya itu dari nol, dari awal Pak. Dari yang awalnya tidak ada menjadi ada. Bagaimana saya juga merasa bangga, bersyukur banyak sekali apa yang saya sudah ciptakan di sana sampai dengan sekarang masih dipakai Pak oleh Contohnya PT Pak? Beta Pharmacon. Contohnya bagaimana kita memiliki kamus kompetensi. Hmm. Yang awalnya kamus kompetensi itu mereka hanya punya dari sisi teknikal Pak. Karena di setiap anak perusahaannya Dexa Medica itu mereka punya nilai budayanya beda-beda Pak. Hmm. Tidak sama persis satu dengan yang lainnya. Hmm. Jadi bagaimana itu kemudian kita create punya corporate cultural value, kemudian kita tuangkan ke dalam kamus kompetensi sehingga bisa kita ukur secara konkret Pak, yang tadi saya sampaikan 360 derajat, sehingga akhirnya itu bisa menjadi sebuah nilai lebih perusahaan untuk mengembangkan karyawannya Pak, untuk yang masa akan datang. Hmm. Di situ saya juga bersama teman-teman manajerial yang lain kita membangun struktur organisasi, bagaimana kita juga meng-create job position yang ada di sana Pak, job desk-nya juga, sampai dengan kita meng-create KPI. KPI-nya mereka KPI sebagai semua bentuk divisi dari ada Pak? ada Pak, Oke, ada Pak. bisa tanya Pak, KPI-nya HRD apa Pak? Salah satunya bagaimana kita bisa melakukan rekrutmen fulfill minimal 95% Pak. Oke, dengan jangka waktu terbatas ya, tertentu kan ya? Kita diberikan jatah waktu KPI adalah 1 bulan Pak. Hmm. Hmm. Terus Kemudian kalau kita kalau rekrutmen kan ibaratnya kalau asal-asalan kan gampang ya, tapi kan supaya fit benar-benar ini sesuai yang kebutuhan perusahaan yang mau. Nah, itu gimana Pak tipsnya? ya, salah satu KPI rekrutmen bukan hanya fulfill 95% Pak merekrut dari MPP, Manpower Planning, tapi di salah satu pengukurannya juga ada bagaimana retaining position. Jadi bagaimana karyawan yang direkrut setelah melalui masa probation atau masa kontrak itu minimal 95% harus lanjut ke tahap karyawan permanen Pak. Kalau memang bisa diangkat sebagai karyawan tetap Pak. Seperti itu Pak. Jadi di situ kan bisa diukur Pak, oh bagaimana kualitas dari karyawan-karyawan yang kita rekrut, apakah sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau tidak. Jadi jangan hanya merekrut secara masif di awal, asal-asalan yang tadi Bapak sampaikan, tapi kemudian sejalan dengan waktu ternyata nggak cocok dengan perusahaan Pak. Jadi bagaimana cara kita untuk rekrut efektif adalah tentu ya kita memberdayakan tools-tools rekrutmen yang ada. Jadi bagaimana kita tidak hanya mengukur dari sisi skill knowledge teknisnya mereka, tapi ada interviewnya juga Pak, kemudian ada kita penggunaan tools untuk tes psikologinya, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana etos kerjanya mereka, bagaimana persistensinya mereka, seperti itu Pak. Dan juga sampai dengan yang lebih dalam, kita bisa mengetahui karakteristik mereka, profil mereka. Itu bisa dengan warteg test, tes grafis, maupun tes kayak DISC profile dan sebagainya Pak. Pak Chandra paham mengenai manpower planning nggak? Mohon maaf, bagaimana Pak? Manpower planning ini paham nggak? Maksudnya Oh, paham Pak. bisa ngesetnya juga nggak? Biasanya segmen power planning kita HRD, kita duduk bareng dengan para kepala departemen Pak. Jadi bagaimana rasio dari kebutuhan mereka untuk meningkatkan produktivitas mereka yang lebih paham mereka, tapi kita paling hanya memberikan advice ataupun pertanyaan balik. Sehingga mereka di saat men-set dari manpower planning itu mereka akan berpikir 2-3 kali Pak sebelum benar-benar memberikan data manpower planning yang mereka butuhkan. Ya ibaratnya HR nih cuman kayak lebih ke mencarikan kebutuhan SDM yang dibutuhkan lah ya dengan sesuai budget yang ada gitu kan ya.
Selain itu kita juga bisa sebagai tadi Pak apa ya, sebagai pengontrol juga, jangan sampai ternyata yang diberikan data manpower planning dari sebuah departemen itu ternyata apa ya Pak, terlalu berlebihan. Oh, Artinya misalkan kan di situ nanti kita juga melakukan workload analisis Pak, ada workload analisis. Jadi bagaimana kita bisa menilai, mengukur sebuah aktivitas pekerjaan itu perlu dibutuhkan berapa manpower Pak. Itu bisa kita lakukan sehingga itu bisa menjadikan standar kita di saat ada departemen yang ternyata tidak sesuai dengan hasil WLA yang kita lakukan, itu kita bisa mengcounter balik, memastikan kepada kepala departemennya untuk ya memfinalisasi lagi Pak. Artinya jangan asal main kasih manpower planning, tapi mereka harus sesuai dengan juga standar yang sudah kita terapkan bersama Pak, sepakati bersama. kemudian ini nih, mungkin Pak Chandra bisa cerita masalah terberat lah di selama kehidupan Pak Chandra dan bagaimana cara Pak Chandra mengatasi masalah tersebut. Ngapunten Pak, dalam kehidupan pribadi atau pekerjaan nih Pak? Boleh, bebas manapun. Intinya salah satu masalah yang berat, kemudian masalah itu gimana Pak Chandra mengatasinya saat menemui masalah tersebut. Oh baik Pak. Eh ya masalah terbesar ya Pak, terberat. Gini Pak, mungkin masalah itu tidak pernah saya anggap berat, tapi paling apa ya, paling menguji kesabaran, menguji keikhlasan kita. Tentunya kan ya, kalau tentu yang paling ya ini adalah di saat saya kehilangan orang yang sudah mendampingi saya 20 tahun Pak, meninggalkan saya bersama 3 orang putri yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Dan di Malang inilah kemudian saya apa ya, mencoba menata kehidupan saya yang baru lagi. Tapi kemarin saya juga cerita sama Bu Sofi, di Malang saya juga pernah mendapatkan kehidupan yang cukup pahit, di mana saya pernah berharap kepada seorang wanita yang saya kenal di Malang, yang saya kira dia bisa menjadi ibunya bagi anak-anak saya. Saya sudah selama 1 tahun ke belakang kemarin kurang lebih pernah berjuang buat dia, pernah menunjukkan semua buktinya saya bahwa saya benar-benar serius sama dia. Tapi pada akhirnya, ya tadi Pak, kadang manusia hanya bisa berkendak, tapi kemudian Tuhan yang menentukan. Pada akhirnya setelah saya jalanin, ternyata mungkin Tuhan bilang ini bukan jodoh saya Pak. Jadi artinya saya merasa mengalami 2 kali kehilangan. Mengalami kehilangan dengan almarhumah, kemudian mengalami kehilangan dengan wanita yang lain. Yang saya lakukan adalah tentu ikhlas, kembalikan, mengingat bahwa di dunia ini semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Kita sebagai manusia ini hanya sebagai wayang Pak. Dalangnya bukan kita. Semua itu yang kita punya adalah titipan, yang mana kalau Tuhan mau ambil apa yang Tuhan titipkan ke kita, tentu kita nggak bisa menolak. Kita hanya bisa pasrah, hanya bisa nerima, dan kita hanya bisa lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dengan cara ya mengikuti setiap perintah ajaran Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan Pak. Itu saja yang bisa kita lakukan sebagai upaya terbaik kita sebagai manusia Pak. Itu Pak Deki. Tapi kan kalau mindsetnya semua sudah diatur sama Tuhan, jadi kita kayak kesan nih kak nggak berusaha nggak sih? Jadi kayak ya wes lah percuma aku bekerja mati-matian toh ujung-ujungnya juga hasilnya sudah ditentukan gitu loh. Gimana? Ya itu tadi saya bilang Pak, bahwa gimana kita sebagai manusia hanya bisa berusaha yang terbaik. Dengan cara apa? Berusaha menjalankan setiap perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Perintah Tuhan adalah kita diminta untuk bekerja dan bergerak di atas muka bumi ini Pak. Karena kerja adalah ibadah, bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Bagaimana kita bentuk bersyukur, kita diberikan kesempurnaan, kita masih diberikan nafas setiap hari, itu kan tentu yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk bekerja, untuk ibadah kepada Tuhan Pak. Sehingga Tuhan pun juga kan menyatakan Pak, tidak akan pernah merubah takdir seorang manusia kalau bukan karena manusianya itu sendiri sudah berusaha. Jadi yang bisa kita lakukan adalah berusaha, berdoa, selebihnya let the God do the rest Pak. Sisanya biarkan Tuhan dan alam semesta yang bekerja. Ya. Kalau boleh tahu agamanya apa ya Pak Chandra ini? Saya lihat di CV nggak ada. Ya?
Kebetulan saya agamanya Muslim Pak, saya beragama Islam. Oke. Hmm. Hmm, 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 hmm. Apalagi ya. Pak Chandra ini sudah mengenal perusahaan kita belum sih? Sudah sejauh mana Pak Chandra yang tahu tentang kita? Iya. Jadi saat Pak Deki kemarin sempat share di di grup WhatsApp Pak, itu Oh ya, saya tentunya tentunya saya biasanya selalu kemudian berusaha mencari informasi tentang perusahaan yang memang mengundang saya untuk interview Pak. Bagaimana yang saya ketahui Bapak adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan mesin percetakan yang memang saat ini saya lihat posisinya kan boleh bilang sedang lagi berkembangnya Pak. ya, Yang mana eh, baru kurang lebih sekitar 4 tahun 5 tahun Pak ya. Istilahnya benar-benar bergerak di industri penjualan mesin percetakan. betul. Mohon maaf Pak kalau memang ada yang salah atau Ya, kurang nggak apa-apa. valid, mohon koreksi Pak. Iya, masih betul semua. Ya, dan itu yang membuat saya kemudian salah satunya merasa tertarik karena artinya saya pernah bekerja di sebuah perusahaan startup company seperti PT Beta Pharmacon. Oke. Artinya bagaimana saya mendapatkan wadah atau kesempatan untuk kemudian kita bisa mengeksplor semua kemampuan kita Pak. Karena kalau kita bekerja di sebuah perusahaan yang sudah established, semua sistemnya sudah perfect, artinya kita hanya bisa masuk ke situ menjalankan semua yang sudah ada Pak. Tapi kita tidak ada punya nilai kebanggaan yang kita bisa jadikan legacy atau warisan untuk penerus kita ke depannya apabila kita tidak bisa membangun suatu hal yang baru Pak di perusahaan tersebut. Dan apalagi sebagai seorang seorang development, tentu kan sangat-sangat memiliki antusias Pak untuk bisa membantu mengembangkan perusahaan di mana tempat saya bekerja, Pak Deki. Hmm. Iya, iya, iya. Jadi karena sama-sama startupnya gitu ya? Yang apa Lebih maksudnya ke yang arah mirip-mirip? bagaimana potensi perusahaan untuk kita bantu kita berkembang bersama. Saya pun juga bisa berkembang bersama perusahaan, Pak. Hmm. Oke. Hmm, 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 hmm. Hal-hal apa saja yang tidak disukai, maksudnya Pak Chandra yang nggak suka, nggak nyaman saat bekerja di perusahaan itu kan sudah beberapa. Maksudnya hal-hal apa sih yang menjadi concern? Ini apa hal yang menurut Pak Chandra itu kerja itu enggak kurang nyaman kayak gitu? Nilai-nilai apa mungkin atau kondisi yang seperti apa mungkin Pak? Ya, saya bersyukur, Pak. Saya bersyukur karena dari dulu saya berusaha menerapkan dan percaya bahwa kerja itu adalah bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Sehingga artinya setiap apapun tantangan ataupun ujian yang kita dapatkan di dunia pekerjaan itu saya anggap sebagai bentuk bagaimana Tuhan tuh sayang sama kita, ingin mengembangkan kita punya kompetensi diri, sehingga itu tidak ada yang pernah saya anggap sebagai hal yang tidak menyenangkan Pak. Semua saya nikmatin prosesnya meskipun di mata manusia yang lain mungkin itu adalah suatu hal yang tidak baik atau hal yang mungkin menyakitkan ataupun tidak nyaman Pak seperti itu. Karena bagaimanapun kan kembali ke kita sendiri Pak. Apapun ujian yang kita hadapi, kalau kita menyikapinya sebagai hal yang nyaman, hal yang memang itu suatu hal yang perlu kita syukuri, tidak ada yang namanya berat Pak dalam kehidupan ini. Benar-benar trainer ESG ya, spiritual quotient-nya. Iya, Makasih iya, banyak iya, Pak iya, Deki. iya, iya, iya. Siap Pak Deki. Luar biasa. Kemudian itu sih Pak, dalam misalnya 5 sampai 10 tahun ke depan nih, misalnya Pak Chandra tuh kepingin jadi berkembang menjadi apa sih? Mungkin bisa kasih Ya, gambaran nggak? Misalnya udah, oh diterima di perusahaan seperti ini, terus ada step-step yang sudah ada gambaran nggak berikutnya? Maksudnya untuk berkembangnya jadi apa? Atau lebih expert di mana? Atau lebih jadi macam apa? Mungkin bisa cerita Pak. ya, tentunya Pak, kalau harapan saya pribadi dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan, artinya saya ingin bisa lebih established di perusahaan tempat saya bekerja nantinya, yang mana
Kalau untuk secara karir tentunya saya percaya Pak, manajemen nggak akan pernah tutup mata akan kontribusi karyawan-karyawannya. Bagaimana termasuk karir di dalamnya. Dan 5 tahun ke depan saya yakin kalau saya bisa memberikan kontribusi nyata kepada perusahaan, saya bisa kemudian mendapatkan kesempatan untuk satu tingkat karir lebih tinggi Pak dibanding posisi saat saya pertama kali join Pak. Yang pernah saya juga jalanin bagaimana saya pernah dapat promosi dari supervisor menjadi asisten manajer, kemudian di posisi yang terakhir manajer saya pegang 2 departemen, tapi perusahaan kemudian percaya untuk pegang 3 departemen. Artinya suatu kebanggaan juga Pak bagi saya untuk bisa memberikan lebih banyak kontribusi bagi perusahaan. Dan saya bisa kemudian mendapatkan kesempatan untuk dapat kepercayaan menempati karir posisi yang lebih tinggi. Seperti itu Pak Deki. Mungkin kembali ke soal pribadi nih Pak. Pak Chandra Iya nih Pak. ada coba cerita hobinya apa, passionnya apa mungkin. Kemudian juga keunggulan, kelemahan sama goalnya, mimpinya ada apa yang mungkin lebih besar lagi apa? Iya. Kalau saya punya kelebihan Pak, mungkin dari dulu saya selalu menerapkan bagaimana nilai kejujuran, nilai disiplin, kerjasama, dan kepedulian Pak kepada sesama. Itu nilai-nilai yang selalu saya coba terapkan dalam kehidupan saya pribadi maupun di dalam kehidupan profesional bekerja. Kalau kekurangan sendiri, saya mungkin bagi beberapa orang kekurangan saya adalah dianggap sebagai kelebihan. Tapi saya tidak sependapat karena saya punya kekurangan adalah saya orangnya perfeksionis dan ambisius Pak. Dan kenapa itu saya jadikan kekurangan? Karena saya ingin bisa lebih mengontrol dari kedua hal tersebut. Karena seperti yang kita ketahui Pak Deki, kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Dan manusia pun tidak ada yang sempurna Pak. Jadi terkadang kalau kita tidak mengontrol perfeksionis ambisius kita, akhirnya kita sendiri akan menjadi korban dari ambisius kita dan dari perfeksionis kita. Contohnya apa Pak? Bagaimana kita akan lebih gampang kemudian terdemotivasi di saat apa yang kita inginkan, apa yang kita sudah rencanakan ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan Pak pada kenyataannya. Seperti itu Pak Diki. Goalnya apa? Mimpinya apa Pak? Pak Chandra mungkin punya impian apa nanti misalnya setelah bekerja kemudian terus mungkin ada mimpi yang lebih besar lagi Pak yang ingin dicapai atau gimana Pak? Tentu mimpi saya adalah ingin berkembang bersama perusahaan di mana tempat saya bekerja, baik itu karir, kompetensi diri, dan segala-galanya Pak. Artinya saya tidak bisa secara konkret seperti apa, karena ya tadi Pak, bagaimana kita sebagai manusia kan hanya bisa menggantungkan harapan, tapi kemudian bagaimana bentuknya nanti kita lihat bagaimana Tuhan yang akan menentukan Pak. Jadi goal saya adalah tentu ingin ya bisa lebih berkontribusi lah bagi perusahaan Pak. Dan juga bagi keluarga saya tentunya goal saya adalah ingin memberikan mereka kesejahteraan yang lebih baik dibanding yang saat ini dan sebelum-sebelumnya Pak Deki. Mungkin ada mimpi-mimpi terdekat yang ingin dicapai gitu. Mungkin kita kalau bekerja sebagai seorang karyawan kan kita punya batas usia Pak, usia pensiun. Di mana setelah masa usia pensiun itu kan kita juga harus bisa membuat bagaimana sisa umur kita juga tetap berarti. Ya, artinya saya mungkin punya cita-cita ingin bisa mengembangkan dan memiliki sebuah perusahaan sendiri Pak. Di saat nanti saya sudah melewati masa pensiun saya, di mana saat ini sebenarnya di Malang pun juga sudah mulai saya rintis Pak. Di Malang ini saya merintis usaha laundry, masih kecil-kecilan Pak. Betul, sambil mengisi waktu karena kan ya apa ya Pak ya, tidak hanya mengurus anak di rumah, saya juga mengupgrade, merefresh saya punya pengetahuan tentang HRD di HRM Club. Tapi di sisi lain di dunia nyata kan saya juga harus terus bergerak Pak. Kebetulan saya orangnya nggak bisa diem Pak. Jadi saya senang untuk mobile, bergerak, bertumbuh. Seperti itu Pak. Kenapa milih laundry Pak? Karena kebetulan di sini tempat tinggal saya dekat dengan kampus Pak. Dekat dengan kampus, ada Universitas Widya Gama. Sehingga anak-anak kos itu kan biasanya mereka kalau nggak sempat nyuci sendiri, mereka kan butuh untuk jasa laundry Pak, seperti itu Pak.
Tapi juga Dan banyak laundry juga di situ ya biasanya. ada Pak, ada beberapa, tapi kan ya rezeki kan masing-masing sudah ada yang ngatur Pak. Dan selain itu di sini saya juga tinggal di komplek perumahan, di mana di sekitar komplek perumahan tempat saya tinggal pun juga banyak komplek perumahan yang lain Pak, berdekatan. Jadi saya pikir prospeknya cukup bagus dan saya mau mulai merintis dan saya punya nilai kelebihan adalah saya melayani antar jemput secara free. Oh, oke oke, keren keren. Itu Sekarang Pak. yang jalanin Pak Chandranya sendirian atau dibantu sama partner atau ada anak-anak atau gimana Pak? Saat ini saya jalani sendiri Pak, tapi saya juga dibantu ada 2 orang pegawai, tapi saya sendiri pribadi juga turun langsung Pak. Jadi saya ikut nyuci juga, ikut ngejemur juga, ikut nganterin juga Pak Wah, ke luar customer biasa. Pak. Oke. Iya iya, Siap, totalitas. siap. Hmm. Berarti kalau ngomong passion nih, passionnya Pak Chandra ini apa sih? Excited Pak Chandra itu excitednya itu saat apa berkulit di bidang apa, membahas apa, gimana Pak? Passion saya di dunia human Pak. Bagaimana passion saya senang berinteraksi, senang membantu sesama untuk berkembang menjadi yang lebih baik lagi. Oh, Sudah baik, jadi lebih baik lagi Pak. Itulah oke. kenapa saya dari dulu memang senang berorganisasi, senang untuk, ya mungkin Bapak juga bisa lihat sedikit banyak di grup sendiri, kalau memang ada yang bisa saya bantu, bisa saya jawab, untuk kemudian teman-teman yang bertanya jadi juga bisa sama-sama kita belajar. Bagi saya ilmu itu tidak perlu kita apa ya Pak, tidak perlu pelit-pelit ilmu Pak. Semakin banyak ilmu yang kita keluarkan, akan semakin banyak juga ilmu yang kita bisa dapat Pak dari yang lain. Ya, ya setuju itu juga salah satu yang saya ajarkan di perusahaan kita juga bahwa harus kalau kita belajar harus kita ngajari ke orang lain. Jadi semakin kita ngajari orang juga ilmu itu semakin ngelontok di kita juga kayak gitu dan kita bisa dapat inputan perkembangan improvisasi lagi setelah kita ngajari mereka dapat feedback mereka kasih feedback seperti ini jadi kita juga makin makin itu sih itu yang culture yang di perusahaan juga yang sebenarnya saya mau terus kembangkan kayak gitu Pak. Injih, terus Pak, siap bantu Pak. Hmm. Pak Chandra ada nggak foto video-videonya Pak Chandra waktu saat memberikan training-training apa gitu? Ada Kebetulan terdokumentasi nggak? Kebetulan waktu saya pindah ke sini ada beberapa semua dokumen kececer Pak, karena kan memang yang namanya kita pindahan waktu itu juga Oh, pindahannya boleh dibilang tidak direncanakan dan boleh dibilang agak buru-buru. Karena waktu itu posisinya kan Jakarta sudah mau lockdown Pak, sehingga orang tua saya di Malang hanya memberikan waktu itu saya hanya siap-siap selama seminggu. Sedangkan waktu itu saya harus ke kantor membereskan semua handover pekerjaan dan sehingga akhirnya data-data itu banyak sekali yang akhirnya hilang Pak, seperti itu Pak. ya, kan sekarang mesti sayang ya, maksudnya sebenarnya bisa diupload di YouTube untuk dokumentasi digital ya kan, maksudnya lebih Ji, abadi kan daripada kalau kertas-kertas ya gampang gampang ter itu sih. Ji Pak. Iya iya. Jadi misalnya ini sementara untuk misalnya HRD ini butuh aku cari butuh orang yang sebenarnya memang kuat di training. Nah, berarti ya, Pak Chandra Siap. nanti nggak masalah untuk misalnya nanti misalnya jadi di sini untuk memberikan trainer-trainer yang rutin yang mungkin di training sendiri oleh Pak Chandra gitu bisa ya? Gak masalah Pak, di Beta Pharmacon meskipun saya pegang 3 departemen, membawahi 28 orang anggota tim, tapi saya sendiri beberapa kali juga masih turun langsung Pak untuk membawakan beberapa materi training yang ada di sana Pak. Hmm, Karena memang passion saya adalah senang untuk sharing, senang untuk kemudian memberikan training dari apa yang mungkin bisa saya berikan kepada teman-teman yang lain Pak, seperti itu Pak. oke oke. Pak ini saya mau kasih semacam apa ya? Ya tes Pak, tugas mungkin gini Pak. Jadi intinya kan saya ini juga sebelum benar-benar meng-hire HRD yang tepat, yang saya percaya yakin bisa untuk membantu memecahkan problem-problem yang saya alami. Saya ini nggak mau kayak nanti itu tergesa-gesa karena saya merasa HR ini sebuah posisi yang sangat vital
Jadi betul Pak. Setuju. menyeluruh lah. Jadi saya sangat berhati-hati di sini. Saya bisa gini nggak? Saya bisa minta nanti misalnya kalau misalnya Pak Chandra bikinlah sebuah timeline kerja, mungkin program kerja 1 tahun ke depan. Saya sampaikan case-case-nya. Saya kepinginnya seperti ini. Seperti ini Pak Chandra buat aja secara mungkin satellite project seperti apa nanti kalau sudah kita meeting kita ngobrol kalau oke mungkin ya kita bisa ngobrol lebih lanjut soal itu nanti sepakatannya gimana. Kira-kira Boleh, seperti itu siap bisa Pak. nggak Pak? Siap Pak, siap. Tidak ada Jadi ini masalah, kan juga siap. menjelang akhir tahun juga kan. Jadi tahun depan itu kan maksudnya penuh dengan program-program. Nah, saya ini mencari HR memang yang memang karena problem yang saat ini yang di perusahaan saya merasa tim saya kurang engage. Jadi cuman berapa persen kemarin juga sempat dites itu cuman sekitar 2%-an yang benar-benar engage sama perusahaan yang benar-benar mereka itu bela nih perusahaan, mikirin perusahaan sampai sampai mendayung-dayung tuh bekerja keras untuk perusahaan totalitasnya itu cuma 2%. Terus kemudian yang 90%-nya itu ya kayak gitu, cuek. Terus kemudian ya pokoknya kerja dilakoni apa, tapi pikiran dia tidak memikirkan nanti ke depan perusahaannya kepin bisa berkembang seperti apa gitu. Dan sisanya lagi yang 5% lagi itu Pak, kayak malah jadi apa ya, yang penggerogotnya lah ibaratnya ya malah merusak kayak ngapain sih kerja kerja sing soro-soro ngapain toh kok juga kamu dapat gajinya segini jadi kayak meracuni seperti itu secara secara hasil riset sih nah itu yang mungkin Sing, kondisi sing gebosi perusahaan Pak ya. lebih Sing lebih gebosi perusahaan. lebih banyak malah lebih banyak daripada yang semangatnya itu lebih ya nah saya kepingin ini Nggih. juga nanti HRD ini bisa untuk memfilter orang-orang yang tidak engage itu yang tidak sesuai dengan culture-nya perusahaan mau kemudian juga bisa Siap. nih mendevelop orang-orang tim supaya tim ini berkembang jadi mereka saat ini posisinya di saat ini seperti ini aku pikir dalam ada masa waktunya itu mereka ada progres berkembang sesuai dengan kapasitas mereka mereka ada yang suka mungkin suka di desainnya makin jago, yang suka di bagian sales juga makin jago sales atau mungkin mereka kemudian berkembang untuk. Jadi itu selama ini saya pintunya terbuka Pak di perusahaan saya. Halo, Halo Pak. halo Pak. Halo Pak, ya. Ya Halo. sempat ke berhenti tadi itunya. Yes. Betul Oke Pak, oke. sempat nge-lag Ngelek sepertinya Pak ngelek. internetnya. Ini udah Betul Pak. jelas ya. Sudah sudah Oke. lagi Pak. Jadi tadi itu apa ya? Saya ini selama ini kayak saya kasih terbuka ke tim. Kalian boleh loh mau mau mengembangkan apa, mau ikut belajar workshop apa, mau ikut seminar apa. Aku kasih pintu terbuka, aku mau support juga, aku kasih. Mungkin aku bayari atau gimana. Tapi sampai detik ini gak ada yang sama sekali kayak mau antusias tuh, Pak saya mau belajar ini, mau belajar gak ada. Kayak gitu. Jadi saya merasa aduh. Terus komunikasinya juga saya merasa masih kurang dapat masih takut dengan saya, nggak berani mengungkapkan budaya-budaya sungkan. Nah, itu sih Pak, itu problem-problem yang saat ini yang saya alami sih rata-rata humannya di perusahaan ini seperti itu dan saya kepingin Pak Chandra bisa bikin nggak programnya mungkin secara real seperti apa mungkin beserta timelinenya mungkin nanti awal mula nanti seperti ini kemudian nanti pelatihannya mungkin secara berkalanya seperti ini. Nah saya butuh apa ya semacam real project yang bisa dieksekusi nanti bersama-sama kalau idenya dari Pak Chandra menarik oke baru kita bahas lebih lanjut lah kayak gitu Siap. Siap Pak. timnya sekarang sih saat ini sekitar 35 lah 35an 35 sampai Siap Pak. 40 lah kurang lebihnya ya kan di situ Siap. jadi itu sih mungkin nanti Pak Chandra bisa siapin dulu apa kalau Pak Chandra ada butuh tanya saya kepingin Pak kondisinya timnya seperti apa butuh data-data apa saya bisa kasih kayak gitu saya kasih nanti Pak Chandra Iji. bikinkan program yang pokoknya untuk tahun depan lah seperti apa karena Siap. ya saya lihat Pak Chandra ya trainer gitu loh jadi harusnya Siap. ini cocok banget sih sama yang saya butuhkan kayak gitu cuman saya
Matur mau nuwun. benar-benar mastiin lah, nggak mau nanti asal hire nanti ternyata oh ternyata berbeda kita berbeda kayak gitu loh. Apa yang Siap. saya ekspektasi sama Pak Chandra itu kan saya pastikan mau align sama-sama gitu loh. Sebenarnya dari apa yang Bapak sampaikan banyak hal, bagi saya sudah mendapatkan gambaran cukup jelas Pak. Kira-kira kebutuhan seperti apa saja yang dibutuhkan di The Prince. Tanpa kemudian bisa diberikan data yang lebih detail, saya yakin bisa kemudian meng-create, mendesain timeline dari program pengembangan yang baik itu sifatnya eh, untuk employee engagementnya sendiri Pak, kemudian untuk masalah teamwork dan yang lainnya, itu saya sudah merasa bisa cukup Oke. untuk memberikan ke Bapak nanti programnya Beserta seperti itu ya Pak ya. Jadi bukan cuman kayak metode training tapi Bapak tadi kan bilang ada pengukurannya juga, monitoringnya juga seperti apa, siap. indikatornya ini berhasil apa enggak programnya juga kalau bisa ada seperti kita lihat tadi Pak Chandra sudah punya banyak tools-toolsnya jadi mungkin lebih mudah ya untuk membuat seperti. Jadi ibaratnya human-nya ini kita kasih ke lewat programnya Pak Chandra buat seperti ini, outputnya keluarnya mereka jadi suatu hal yang berbeda. Pribadi yang kemarin nggak jago di sini mungkin bisa berkembang jadi seperti. Jadi aku kepingin tim yang ada di The Prince mereka dapat value-nya itu. Jadi dapat value-nya, oh aku di The Prince ini aku terus dikembangkan, aku terus berkembang. Jadi lebih pinter, jadi lebih baik, jadi lebih apa. Nah, aku butuh yang HR yang punya program yang kuat yang bisa dieksekusi di situ. Gitu, Pak. Siap. Ije, siap Pak. Mungkin dari saya sih itu aja sih Pak Chandra. Kalau Pak Chandra mungkin ada pertanyaan. Eh, Kira-kira dari Bapak sendiri memberikan saya waktu untuk kemudian nanti saya kirimkan secara draft untuk timeline program pengembangannya, Bapak kapan butuhnya Pak? Dari Pak Chandra kira-kira kayak seperti itu konsep berapa lama sampai dengan detail gitu. Mungkin hari Senin minggu depan paling lambat saya sudah bisa memberikan ke Bapak. Boleh, Syukur-syukur bisa lebih cepat, sebelumnya saya sudah bisa kirimkan ke Pak Deki. boleh. By email berarti mohon nanti diinformasikan alamat emailnya panjenengan Pak. Boleh. Nanti mau email atau mungkin Pak Chandra mau ke sini, mau ke kantornya The Print juga saya bebas dari mana aja. Nanti Oh mungkin setelah siap, itu kita sambil diskusi lagi ya untuk meeting izin berikutnya Pak, ya. siap Pak. Gitu. Saya pribadi oke cukup impress lah. Maksudnya Pak Chandra semangatnya juga, antusiasnya Izin. juga, kemudian keaktifannya kemarin juga dari ngechat-ngechat saya itu juga saya nilai juga cukup bagus. Maksudnya, oh Matur nuwun Pak. berarti aktif nih Pak Bapak ini sampai niat kayak gitu kan. Ya itu nilai plus juga sih. Itu Izin. Pak. Ngapunten, ngapunten kalau kemarin sudah mengganggu Bapak. Tidak. Memang nggak apa-apa. Itu kan maksudnya ya memang apa ya, ya menurut saya juga nggak ada yang salah lah di situ kan juga Izin. bapaknya juga aktif untuk itu nilai plus sih buat saya juga. Izin. Matur nuwun Pak. Oke, ada lagi Pak Chandra? Eh Ya mungkin kalau pertanyaan sudah tidak ada Pak karena sudah cukup jelas. Iya, Tapi dari pertemuan pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa diinterview oleh Pak Deki, semakin menambah antusias saya dan keyakinan saya Pak, dan juga termasuk rasa percaya diri saya bahwa kalau memang andaikan nanti saya diberikan kesempatan untuk bergabung, saya yakin bisa membantu berkontribusi banyak untuk perusahaan The Prince. Dan saat ini memang saya pun juga kan ikut proses di beberapa perusahaan Pak. Ada beberapa perusahaan yang juga sudah saya ikuti prosesnya, tapi memang belum ada yang finalisasi. Moga-moga, syukur-syukur, kalau memang Tuhan menjodohkan saya dengan The Prince, ya artinya kalau sudah rezeki nggak akan kemana, seperti itu Pak Deki. iya Pak. Mm, 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 mm. Oh iya Pak, itu apa?